Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ucapkan selamat datang siswa-siswi kelas 10 SMK Estetik tahun ajaran 2020-2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita nikmat sehat wal afiat kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi MPLS dengan judul toleransi beragama. Sebelum kita memahami toleransi beragama, maka kita harus pahami apa pengertian toleransi. Toleransi berasal dari kata tolerar yang berasal dari bahasa Latin yang berarti dengan sadar membiarkan sesuatu. Toleransi juga dapat dikatakan istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh masyarakat mayoritas. Jadi, pengertian toleransi secara luas adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Inilah makna daripada toleransi. Kemudian, apa manfaat daripada toleransi itu sendiri? Manfaat daripada toleransi itu sendiri antara lain adalah: pertama, akan tercipta rasa kehormatan dalam kehidupan masyarakat. Kedua, akan muncul rasa kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan individu. Ketiga, akan menimbulkan sifat dengan kasih sayang sesama muslim atau antar agama yang lainnya. Keempat, akan tercipta rasa aman, damai, dan tentram. Inilah manfaat daripada toleransi. Kemudian apa ciri-ciri daripada sikap toleransi? Berikut beberapa ciri dan sikap toleransi adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang memiliki sikap toleransi pasti dapat menghargai serta dapat menghormati orang lain walaupun berbeda agama dan keyakinan. Kedua, seseorang memiliki sikap toleransi pastinya akan lebih mudah menghargai pendapat atau usulan dari orang lain. Ketiga, sikap toleransi dapat menjunjung tinggi serta tidak memandang suku, ras, dan agama untuk melakukan hal-hal yang baik. 4. Sikap toleransi dapat memberikan kebebasan pada setiap orang untuk melakukan beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan meskipun berbeda agama. Kelima, ciri sikap toleransi adalah dapat memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melakukan kebaikan
tanpa memandang perbedaan agama yang dianut. Inilah ciri-ciri sikap toleransi. Kemudian dalam Islam membagi bentuk toleransi ke dalam dua bagian. Pertama, dalam hal akidah. Dalam konteks akidah atau keyakinan, Islam harus tegas sebagaimana yang digambarkan dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah yang aku sembah. Dan kamu bukan penyembah yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah yang aku sembah. Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Inilah gambaran dan pelajaran untuk kita umat Islam bahwa tidak ada toleransi dalam hal akidah atau keyakinan. Kemudian yang kedua, toleransi dalam hal hubungan sosial atau muamalah. Untuk terciptanya kehidupan yang rukun, damai, dan sejahtera, Islam tidak hanya mengajak umatnya untuk semata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Islam justru sangat menekankan umatnya untuk membina dan menjalin silaturahmi yang baik dengan tetangga dan lingkungannya. Islam adalah agama yang universal, artinya rahmatan lil alamin. Umat Islam yang sangat menginginkan hidupnya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu namanya berpegang dengan ajaran Islam, di mana hubungan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa harus dibina. Tetapi karena manusia makhluk sosial, maka dia harus membina untuk hidup bermasyarakat, artinya berhubungan dengan tetangga secara baik. Islam sangat menjunjung tinggi silaturahmi dan cara memuliakan tetangga. Hal ini tercantum di dalam ayat suci Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Quran surat Ali Imran, Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa senang diperluas rezekinya, diperpanjang umurnya, hendaklah bersilaturahmi. Riwayat Bukhari. Dari Quran dan hadis di atas menandakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan tetangga. Karena dengan kita memuliakan tetangga banyak sekali manfaatnya. Selain itu, aplikasi dalam kehidupan kebersamaan hidup antara orang-orang Islam dengan non-Islam
sebenarnya telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau dengan para sahabat mengawali hidup di Madinah setelah hijrah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat perjanjian penduduk Madinah yang terdiri dari orang-orang kafir dan Muslim untuk saling membantu dan menjaga kota Madinah dari gangguan. Kemudian, apa kesimpulan dari materi hari ini yang Bapak sampaikan? Yang pertama adalah terkait dengan kemanusiaan, pemahaman, bahkan mengajak mereka untuk berdialog mencari titik temu tentang mana yang boleh kita lakukan dan tidak. Maka ketika ada orang lain mengajak untuk mengikuti ibadah atau mereka mengikuti ibadah kita juga harus tegas menolak dan melarangnya. Jadi tidak ada istilah sungkan dalam kaitannya dengan akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dalam kegiatan sosial dan muamalah. Kita harus bisa menjadi orang yang menghormati orang lain, melindungi walaupun mereka berbeda keyakinan. Karena dengan sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang menjadi Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Hal ini disebabkan oleh ketegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan sikap toleransi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian materi toleransi beragama yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri Bapak dan buat diri kalian semua. Mudah-mudahan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.